Selamat datang. Perempuan ini siapa, Mas? Ini Vika. Terus kamu ajak dia ke sini karena apa, Mas? Saya istri keduanya, Mas Haris. Dan sekarang kami sudah menikah. Aku kesana ya. Tunggu. Asal kamu tahu ya, di rumah ini suami aku adalah suami aku. Dan aku adalah ratunya. Suamiku itu adalah rajanya. Gak ada ratu yang kedua. Jadi siapapun orang lain yang masuk rumah ini hanya sebagai tamu. Halo, Mas Harisnya mana? Tadi dia ketiduran. Apa Mbak sengaja bikin dia tidur? Dengar ya Vika, dimanapun seorang istri gak akan pernah mau menerima suaminya itu menikah lagi. Aku gak akan menggunakan cara-cara kotor untuk merebut waktu suami aku. Mau jadi istri kedua? Harus selalu ngalah sama istri pertama. Hai Bella, apa kabar? Vika, kamu ngapain kesini? Iya tante, ngapain kesini? Sebentar lagi kamu bakalan punya adik. Hah, beneran tante? Mau ngapain kamu kesini? Mbak hampir setiap malam nangis ya. Setelah anak aku lahir, pasti Mbak bakal gak bisa berhenti nangis. Sebentar. Yuk, kita telepon papa ya, kita video call. Hai Mas. Halo anak papa yang paling cantik. Hai Pa, Bella kangen banget sama Papa. Pa, cepet pulang ya, biar kita bisa main bareng lagi dan jalan bareng lagi. Iya nak, sabar ya, sebentar lagi papa pulang. Yaudah ya Pa, aku mau main dulu ke belakang. Hati-hati ya, dadah. Mas, anak kamu ini lucu banget loh Mas. Tadi tuh ya dia sibuk banget minta tolong aku video call kamu. Giliran udah video call cuma ngomongnya sebentar. Namanya juga anak kecil. Aku kangen banget sama kalian berdua. Itu siapa? Bawahan aku. Aku 2 minggu lagi pulang loh. Kamu mau oleh-oleh apa? Aku cuman mau kamu itu setia sama aku. Kamu itu pasti. Sampai kapanpun, aku tetap suami kamu. Aku masih banyak kerjaan, biar aku selesaiin dulu ya. Kamu hati-hati di sana, jagain Bella. Iya Mas, kamu juga ya. Dah. Sayang. Vin, maaf ya. Tapi setelah aku ngobrol sama istri dan anak aku jadi ngerasa berdosa sama mereka. Kita harus akhiri hubungan kita. Mas, tolong jangan lakuin itu Mas. Tapi kan kamu tahu, sebentar lagi kontrak kerja aku akan berakhir di sini. Dan aku akan balik ke Jakarta. Aku tahu ini pasti berat buat kamu. Buat aku juga. Memang lebih baik kita sudahi hubungan ini. Aku minta maaf ya. Gak perlu minta maaf Mas. Aku yang salah dari awal. Kamu harus lupain aku. Aku juga akan belajar untuk lupain kamu. Iya Mas. Aku akan berusaha untuk melupain kamu. Aku juga mau keluar dari perusahaan ini supaya aku bisa melupain kamu. Kerjaan udah selesai. Gak ada lagi yang bisa aku kerjain. Aku ngapain lagi habis ini? Kalau pulang, gak ada siapa-siapa di kontrakan. Mas Haris pasti masih di kantor. Biasanya jam segini, Vika yang nemenin aku. Besok hari terakhir aku kerja sebelum aku resign. Berarti tinggal besok aku bisa ketemu Mas Haris. Tapi kan sekarang aku udah putus sama dia. Aku harus bisa lupain dia. Dia sudah punya anak dan istri di kota lain. Kamu harus tahu diri, Vika. Hubungan yang kamu jalanin itu salah. Aku harus bisa tahan perasaan ini. Aku yakin, kalau nanti aku balik ke istri dan anakku, aku pasti bisa lupakan Vika. Barang-barang aku udah siap semua.
besok aku akan kembali ke Jakarta. Vika, Aku datang ke sini cuman mau ngelihat kamu untuk terakhir kalinya, Mas. Aku pamit sekarang. Bibir aku bisa bilang aku bisa pergi, tapi hati aku rasanya berat sekali. Tapi aku harus bisa tahan perasaan ini. Aku harus pergi sekarang juga. Aku harus bisa. Vika, aku nggak bisa pisah sama kamu. Jangan pergi. Aku cuma nggak bisa ngelakuin kamu, ngelupain kamu. Aku nggak bisa. Gimana sama anak dan istri kamu? Aku udah gak sabar ketemu sama Mas Haris. Aku sengaja dandan cantik hari ini karena Mas Haris mau pulang ke rumah. Din, Itu pasti Mas Haris. Selamat datang. Perempuan ini siapa, Mas? Tapi kok kayaknya aku pernah lihat ya. Tapi di mana ya, Mas? ini Vika, bawahan aku pas aku keluar kota kemarin. Oke. Terus kamu ajak dia ke sini karena apa, Mas? Vika, Saya istri keduanya, Mas Haris. Perempuan ini madu aku. iya. Dan sekarang kami sudah menikah. Tapi gimana sama anak dan istri kamu? Aku juga bingung. Aku tahu caranya. Kita nikah sekarang juga. Namanya Sari binti Rahman. Bagaimana Pak Saksi sah? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Aku benar-benar gak nyangka, Mas, kamu ngelakuin ini ke aku. Baru minggu lalu kamu itu masih jadi suami aku, Mas. Hanya aku, Mas. Kamu tuh cuma jadi suami aku, tapi sekarang kamu bawa perempuan lain ke sini dan kamu bilang ini istri kedua kamu, Mas. Kamu tuh tega banget, Mas, ngelakuin ini ke aku, Mas. Kamu tuh jahat, tau gak? Ini semua bukan salahnya Mas Haris. Aku yang minta dinikahin sama Mas Haris. Terus apa bedanya? Toh Mas Haris juga mau kan? Dan kalian berdua juga sudah menikah. Mbak masih salahin Mas Haris juga. Andai aja Mbak sebagai seorang istri bisa menjaga suami Mbak. Mbak ikut keluar kota menjaga suami Mbak. Mungkin semua ini nggak akan terjadi, Mbak. Mana ada laki-laki di luar kota yang bisa tahan sendirian. Jadi aku nggak salah juga kan, Mbak, masuk ke dalam kehidupannya Mas Haris. Kamu pikir aku menelantarkan suami aku? Kamu pikir aku nggak mau pindah keluar kota? Jangan sok tahu kamu jadi perempuan. Kalau aja Bella anak aku itu tahan sama cuaca dingin dan gak membuat asmanya kamu, mungkin aku udah di luar kota. Tapi apa gunanya iman dan cinta dalam sebuah pernikahan kalau dalam waktu sebulan suami aku tergoda untuk menikah lagi? Mbak salah. Suami Mbak nggak langsung tergoda sama aku. Dan aku juga nggak menggoda Mas Haris. Tapi cinta itu tumbuh sendiri, Mbak. Bapak belum pulang? Itu dia, dari tadi saya bingung. Saya mau pulang ke rumah, tapi sendirian. Males juga kan? Gimana kalau Bapak saya temenin jalan-jalan ke sekitaran sini? Boleh, boleh. Ayo. Nah, ini tempatnya. Bagus kan? Aku nggak nyangka loh, ada tempat sebagus ini di sini. Aku sudah berusaha untuk menahan perasaan aku sama Vika. Tapi semakin aku tahan perasaan itu semakin besar. Aku gak bisa lupa sama Vika. Terus maksud kalian? Kalian mau aku menerima dan memaklumi semuanya? Mas, aku ini perempuan, Mas. Aku punya hati, aku punya perasaan. Apa kamu gak mikir? Aku gak bisa, Mas, kayak gini. Aku mau sekarang juga kamu tolak aku, Mas. Jangan. Aku sampai kapanpun kita gak akan bisa pisah. Aku cinta sama kamu, Din. Kalau kamu cinta sama aku, Mas, harusnya kamu gak bawa perempuan lain dan kamu bilang ini istri kedua kamu, Mas. Harusnya kamu gak ngelakuin ini ke aku. Bella, kata dia sama papanya. Kangen banget dong, Pak. Din, jangan. Nadine. Naksi. Kasih aku kesempatan kedua, Nadine. Din, Nadine. Kenapa kita nggak tinggal di rumah Papa aja? Kamu juga kenapa nangis? Kita gak bisa tinggal di rumah itu lagi.
Istri kamu belum pulang juga, Mas. Mungkin kamu tahu tempat-tempat yang biasa Mbak Nadine sering datengin. Kamu cek aja ke sana. Aku nggak tahu. Aku bahkan udah coba telepon dia, tapi teleponnya nggak pernah aktif. Kamu kan bisa ke sekolahnya Bella. Kamu bisa lihat di sekolahnya Bella, Mas. Aku udah ngelakuin itu, tapi Bella nggak masuk sekolah. Aku jadi takut jangan-jangan aku nggak pernah bisa ketemu sama Bella lagi. Kalau tahu akan seperti ini, aku nyesel memutuskan nikah sama kamu. Kita kapan pulang? Kenapa kita nggak tinggal di rumah papa aja? Aku kangen banget sama papa. Gak bisa sayang, nanti juga kamu pasti ketemu kok sama papa. Maafin mama sayang, mama gak tahu sampai kapan, entah kapan luka di hati mama ini akan sembuh. Pa, jangan pergi, Pa. Pa, jangan pergi, Pa. Pa, Pa. Bella kangen. Bella sayang. Astagfirullahaladzim, Bella, badan kamu panas. Ya Allah, kamu demam ini Bella. Bella. Anak saya sakit apa ya? Anak ibu hanya demam biasa, Bu. Dan tidak perlu ada yang dikhawatirkan. Dia demamnya sudah turun kok, Bu. Alhamdulillah. Tapi dokter, kenapa ya anak saya setiap malam selalu mengigau? Dia selalu aja panggil papanya terus. Itu karena faktor psikis, Bu. Kalau boleh saya tahu, memangnya bapaknya sedang tidak ada di rumah atau bagaimana, Bu? Ya memang anak saya sedang berjauhan sama papanya. Ada beberapa orang anak yang jika ditinggal sama orang yang disayanginya itu, dia menjadi sakit. Papa kangen sama kamu, nak. Bella sakit. Sekarang dia ada di rumah sakit. Kalau kamu bisa kesini, datang aja. Mas, kamu mau kemana? Aku harus ke rumah sakit. Ya udah, aku temenin nih. Aku nggak mau pisah dari papa. Aku kangen sama papa. Mendingan sekarang kamu tidur ya. Nggak mau, nanti papa pergi. Ini kan sekarang kamu udah ketemu sama papa. Papa di sini aja. Papa nggak akan pergi. Papa akan nemenin Bella di sini ya. Papa janji. Bella harus bobo biar cepat sembuh ya, nak ya. Aku permisi keluar sebentar. Mbak, aku ikut sedih ya lihat Bella seperti ini. Kamu sadar nggak? Kenapa anak saya bisa demam? Dan kenapa saya bisa pergi dan keluar dari rumah? Karena saya sudah masuk ke dalam rumah tangga, Mbak. Nadine, aku mohon sama kamu. Kamu jangan egois. Iya, aku tahu aku salah. Mungkin ini memang sudah takdirnya. Aku minta kamu balik ke rumah. Bukan untuk aku, tapi untuk anak kita, Bella. Bella sayang, Mama janji sama kamu, Mama akan melakukan apa saja untuk Bella, untuk anak Mama, termasuk harus menahan rasa sakit hati Mama. Maafin aku ya, semua ini salah aku. Mas Haris sampai segitunya ke Mbak Nadine. Tapi aku nggak boleh cemburu. Aku nggak boleh marah. Ini udah risiko karena aku dinikahin suami orang. Sekarang Bella udah sembuh. Anak papa nggak boleh sakit lagi ya. Ya, Pak. Aku juga senang, Pak. Bisa dipeluk papa lagi. Sini. Sebentar ya, itu handphone papa bunyi. Iya, Pak. Hai Mas, Iya, V. Ada apa? si Bella mana? Ini ada yang mau ngomong sama kamu. Tuh, Kamu gimana kabarnya? Ini siapa, Pak? Udah sehat belum? ini teman papa. Mas, ayo Mama sama Papa peluk aku. Iya, sayang. Mas, aku ke toilet dulu ya. Ya udah. Aku nggak boleh cemburu. Aku nggak boleh cemburu. Mas, kamu tuh jangan sering-sering teleponan sama Vika di depan Bella. Aku ngeliat kamu aja deket sama Vika, aku belum terima, Mas. Iya, aku ngerti, maaf ya. Kalau Mama Papa kok malah di situ? Ayo, sini anak papa yang paling pintar. Ayo kita tidur. Ayo. Ya udah. Tarik selimutnya. Dulu kita juga sering tidur bertiga begini. Tapi dulu, aku senang sekali. Iya, sebentar ya aku kesana. Sakit sekali rasanya.
aku mendengar suamiku akan tidur di rumah istri keduanya. Malam ini Bella tidurnya sama mama aja nggak apa-apa. Gak mau, aku mau bertiga. Ada apa? Aku mau tidur bertiga sama mama papa. Tapi tidurnya harus sekarang. Mas Haris sebentar lagi dia pulang. Aku harus bikin dia nyaman di sini. Mas Haris kok nggak datang ya? Mendingan aku telepon aja. Iya, halo Vika. Mas Harisnya mana? Mas Harisnya udah tidur. Tadi dia ketiduran. Karena dia habis tidurin Bella. Oh, pantesan aja. Tolong bangunin dong, Mbak. Iya, tunggu sebentar ya. Mungkin cuman aku satu-satunya perempuan yang harus membangunkan suamiku untuk tidur di tempat istrinya yang lain. Mas, bangun Mas. Mas Haris, aku udah coba bangunin Mas Haris, tapi dia nggak bangun juga. Dia nggak mau bangun, apa Mbak sengaja bikin dia tidur? Kamu nuduh aku? Ya kan memang kenyataannya Mbak nggak suka sama aku. Mbak nggak suka aku jadi istri keduanya Mas Haris. Dimanapun, seorang istri nggak akan pernah mau menerima suaminya itu menikah lagi. Tapi biarpun begitu, aku nggak akan menggunakan cara-cara kotor untuk merebut waktu suami aku. Karena aku yakin suamiku sudah punya kewajibannya sendiri untuk istrinya. Gak enak jadi istri kedua. Mau jadi istri kedua. Mas Haris harus jadi milik aku satu-satunya. Fik, kok kamu kesini? Semalam itu aku ketiduran pada saat aku lagi nidurin Bella. Nggak apa-apa. Aku benar-benar minta maaf sama Emang kamu. suka kayak gitu kan? Kalau kita lagi nidurin anak kita biasanya suka ketiduran. Aku pikir kamu bakal ngamuk. Kamu nggak marah? Benar kan? Pilihan aku tuh tepat. Aku beruntung dapetin kamu. Aku sadar diri kok, Mas. Aku kan cuma istri kedua. Aku harus selalu mengerti keadaan kamu. Tapi nggak tahu deh, istri pertama kamu bisa ngertiin keadaan aku apa enggak. Kamu malam ini langsung ke rumah aku aja ya. Ntar kamu ketiduran lagi. Ya nggak bisa dong. Kan jatah kamu sama aku. Nanti kalau Bella nyariin aku, Ya udah, aku ikut ke rumah kamu ya. boleh. Sebentar ya. Biar kamu nggak ketiduran lagi, nggak apa-apa kan? Kita berangkat sekarang aja. Iya. Ayo. Papa punya hadiah buat kamu. Suka nggak? Mainnya nanti ya. Kamu sekarang makan dulu. Aku udah buatin masakan enak banget buat kalian berdua. Ayo. Aku udah makan sama Vika. Apa kabar sayang? Baik tante, ayo pak kita main di kamar. Ayo, sebentar ya. Aku kesini cuman mau mastiin aja supaya Mas Haris nggak ketiduran. Tapi kok ngomong-ngomong, aku nggak ditawarin minum ya di sini. Ya udah nggak apa-apa. Aku kan juga istrinya Mas Haris. Berarti otomatis rumah ini rumah aku juga. Aku ambil sendiri aja. Yang mulia pasti di sana. Aku kesana ya. Tunggu. Asal kamu tahu ya. Di rumah ini suami aku adalah suami aku. Dan aku adalah ratunya. Suamiku itu adalah rajanya. Gak ada ratu yang kedua. Jadi siapapun orang lain yang masuk ke rumah ini hanya sebagai tamu. Jadi kamu tunggu di sini. Rasanya sakit sekali. Aku harus menjamu maduku sendiri. Sampai kapan aku terbiasa dengan semua ini? Hatiku benar-benar sakit. Kalau aku boleh jujur sama kamu, di saat aku ngeliat kamu sama Bella, aku sebenarnya cemburu. Aku juga jadi kepengen punya anak. Kamu mau punya? Kamu nggak keberatan kan kalau aku ikutan program hamil? Aku nggak keberatan sama sekali. Kalau bisa kamu usahain ya. Terus emang aku mau punya anak lagi. Iya, makasih ya Mas ya. Ya Allah, hamba tidak pernah bermimpi suamiku akan membagi cinta dan waktunya untuk perempuan lain. Seharusnya aku mengikhlaskan semuanya.
Tapi aku gak bisa ya Allah. Hatiku terasa sakit sekali saat aku tahu suamiku bersama dengan istri lainnya. Kuatkanlah hatiku ya Allah. Amin. Amin. Bella udah tidur. Sekarang kita tidur ya, istirahat. Tapi jangan di sini. Di kamar kita aja. Soalnya kan di sini kasurnya sempit. Ya terserah kamu aja, Mas. Aku tahu kamu gak bisa terima keadaan ini. Tapi aku janji sama kamu. Aku akan memperlakukan kamu dan juga Vika dengan adil. Tolong kasih aku kesempatan untuk ngebuktiin sama kamu. Vika, telepon sebentar ya. Tadi aku udah ke rumah sakit Iya, Vika, ada apa? dan katanya mereka hari ini masa subur aku. Kalau kita mau punya anak, kamu malam ini kesini ya? Ya gak bisa dong, Vik. Hari ini kan waktunya aku tidur di rumah. Oh gitu ya? Ya udah nggak apa-apa mas. Aku kan cuma istri kedua. Aku sadar diri kok. Kamu jangan ngomong kayak gitu dong. Ya udah iya, aku minta izin sama Nadine dulu ya. Maaf, Din. Vika itu mau punya anak. Dia lagi program dan kata dokternya hari ini itu masa suburnya dia. Jadi aku diminta datang ke sana. Boleh. Dulu, waktu kamu menikahi dia, kamu gak minta izin ke aku. Jadi buat apa kamu ngumpet-ngumpet, Mas? Aku juga yakin kok. Kamu pasti akan tetap ke sana. Meskipun aku gak memberikan jawaban. Tapi dari air mataku, harusnya kamu tahu. Aku ingin bersama dengan kamu malam ini, Mas. Kamu malam ini pulang ke rumah aku ya? Hari ini giliran aku pulang ke rumahnya Nadine. Kan semalam aku udah di rumah kamu. Vika, sebagai seorang suami, aku tuh harus hadir antara kamu dan juga Nadine. Iya, maafin aku ya mas. Sekarang aku antar kamu pulang ya. Ayo. Aku mau menghabiskan waktu aku berdua sama kamu. Vika. Halo mas. Mas, Halo Vik, ada apa? tadi katanya orang di sekitaran sini ngelihat kalau ada penjahat yang kabur dari penjara mas. Mas buruan kesini mas, aku takut. Ya udah, kamu tenang ya. Apa kamu juga sendirian kan mas? Jangan dibuka sampai aku nyampe ya. Pokoknya jendela, pintu kamu kunci semuanya. Maaf ya, ini Vika bilang ada perampok kabur dari penjara. Kalau aku kesana, kamu gak apa-apa? Ya terserah kamu, Mas. Makasih ya. Sebenarnya yang perampok itu Vika, Mas. Karena dia yang sudah merampok kamu. Mas aku takut banget. Lihat aja, aku akan selalu cari alasan. Udah. Begitu sudah punya anak, pasti istri pertamanya akan ditendang. Aku akan berusaha untuk tenang. Dan aku harus ikhlas. Walaupun semua ini berat, tapi aku akan berusaha untuk bertahan menghadapi semuanya. Berikanlah aku kekuatan. Bantu aku ya Allah. Aku mimpi buruk soal Bella. Sekarang aku jadi kepikiran. Bella sama Nadine kenapa-napa. Vika kayaknya udah tidur dengan pulas. Mendingan aku pulang aja ya. Daripada Bella sama Nadine kenapa-napa. Ya Allah, sakit sekali hatiku di Madu. Apalagi akhir-akhir ini, suamiku lebih banyak menghabiskan waktunya bersama dengan istri keduanya. Aku ini cuma perempuan biasa. Aku juga ingin disayangi dan diperhatikan, walaupun aku kesal dengan dia. Maafin aku, Din. Aku tahu, aku sudah melukai hati kamu yang sangat dalam. Aku janji sama kamu, aku akan memprioritaskan kamu dan juga Bella mulai sekarang. Kasih aku kesempatan ya. Iya, Mas. Aku kasih kamu kesempatan. Kita liburan. Iya, aku sengaja ngambil cuti. Tapi kok dadakan banget kamu gak bilang-bilang sama aku? Soalnya aku mau ngajak Bella sama Nadine keluar kota. Sekali-kali aku nyenengin mereka. Mereka kan juga butuh perhatian dari aku. Emang kamu mau liburan kemana sih? Kami mau pergi ke puncak.
Nanti aku share ke kamu nama hotel sama lokasinya ya. Ya udah sekarang aku berangkat dulu. Kasihan Nadine sama Bella nunggu di mobil kelamaan. Pasti nih kalah-kalah yang Nadine doang. Surprise! Aku udah nyiapin ini semua buat kita. Gimana? Suka? Tumben banget kamu ngajakin aku sama Bella makan di sini, Mas. Ya anggap aja ini permintaan maaf aku buat kamu. Aku tahu surprise ini gak akan mengembalikan keadaan. Tapi setidaknya aku akan berusaha untuk itu. Aku akan hargai, Mas, semua usaha kamu. Ayo, duduk. Kita akan nginep di sini selama 2 hari. Asik! Oh iya, Ma, kita foto-foto yuk. Kita selfie sama-sama. Mana handphonenya? Ayo. Ayo. Ih, bagus. Mana papa pinter banget ngambil fotonya. Hai Bella, apa kabar? Kamu ngapain kesini? Iya, Tante ngapain kesini? Tante kesini mau ngasih tahu kamu, karena sebentar lagi kamu bakalan punya adik. Hah, beneran Tante? Ma, beneran? Mama mau punya adik? Udah ya, di balik tanaman ini ada kebun bunga. Kamu main ke sana ya. Kamu boleh petik bunganya sebanyak yang kamu mau. Iya, Pak. Hati-hati ya. Kamu hamil. Iya Mas, tadi aku ke rumah sakit dan hasilnya positif, aku hamil. Aku seneng banget dengernya. Iya, makasih ya. Makasih ya. Kamu harus jaga kandungan ini baik-baik ya. Iya. Mama kenapa nangis? Kan Mama mau kasih aku Rede. Kamu itu gak tahu, sayang. Kamu akan punya adik. Tapi bukan dari mama, tapi dari ibu yang lain. Den, aku ke kamar sebelah dulu ya. Ada Vika di sana. Kasihan dia sendirian. Aku tahu ini pasti berat buat kamu. Apalagi dia bilang sekarang perutnya sering kram. Tapi mau gimana lagi? Aku akan segera punya anak dari istri kedua aku. Kamu harus terima kenyataan ini. Kamu boleh gak terima ibunya, tapi jangan benci anaknya. Karena anak dalam kandungan Vika itu anak aku, anak kamu. Aku gak boleh membenci anak itu. Anak itu gak salah apa-apa. Aku akan belajar untuk ikhlas. Kamu boleh pergi. Aku datang ke sini mau minta izin sama kamu, Mas, buat ketemu sama Mbak Nadine. Keperluan kamu apa ya? Aku mau bujuk Mbak Nadine supaya dia bisa menerima aku, Mas, demi anak yang ada di kandungan aku. Semoga aja sekarang Nadine bisa lebih bijak ya. Ngomongnya jangan emosi ya. Iya. Mau ngapain kamu kesini? Saya yakin banget ya, Mbak hampir setiap malam nangis ya. Setelah anak aku lahir, pasti Mbak bakal gak bisa berhenti nangis. Ya, kalau aku jadi Mbak sih, aku lebih milih mundur. Toh Mbak juga gak bisa kan ngebikin Mas Haris sepenuhnya lagi cinta sama Mbak. Aku pamit dulu ya. Aku pun mulai lelah. Apa yang dia katakan itu benar? Apa aku bisa aja ya? Kram gitu ya. Kok udah dah. Vika gimana ya? Sakit banget. Aduh, sakit banget menurut aku. Halo. Vika, kamu kenapa? Aduh, menurut aku sakit banget ini, Mas. Aduh. Kamu di mana? Aku kesana ya. Halo? Vika kenapa ya? Saya kehilangan janin saya. Kami sudah berusaha semampu kami untuk menyelamatkan janin Bu Vika. Tapi ternyata ada virus yang membuat janin Bu Vika tidak bisa diselamatkan.
Ibu yang sabar ya. Saya permisi. Kamu kehilangan janin kamu. Aku kehilangan janin aku. Ini semua gara-gara Mbak Nadine. Nadine? Apa hubungannya sama dia? Kamu tahu kan Mas, aku ketemu Mbak Nadine. Dia tuh gak suka sama aku, dia tuh cemburu sama aku. Dia dorong aku sampai aku jatuh dan aku sekarang kehilangan janin aku. Nadine benar-benar keterlaluan. Aku gak akan tinggal diam. Liatin aja. Aku nggak akan berhenti memfitnah dia. Tadi Vika kesini. Iya, tadi dia kesini. Dia menyarankan aku untuk mundur. Oh, jadi gara-gara itu kamu tega dorong Vika. Kamu tahu, karena perbuatan kamu itu, kami kehilangan bayi kami. Mas, aku nggak melakukan apapun. Memang benar tadi Vika datang ke sini. Aku nggak ngedorong Vika sama sekali. Kamu kesel sama dia, iya aku ngerti. Aku tahu kamu marah, iya. Kalau kamu nggak dorong dia, nggak mungkin kami kehilangan bayi kami. Tolong dong kamu percaya sama aku, Mas. Aku nggak melakukan hal apapun, Mas. Tapi dia pulang juga baik-baik aja kok, Mas. Gimana aku mau percaya sama kamu? Dari awal kamu nggak pernah setuju aku punya perempuan lain. Aku udah bilang sama kamu. Sementara Vika, dia sadar diri. Vika itu bohong sama kamu. Kamu lebih punya alasan untuk bohong sama aku. Aku kecewa sama kamu. Sekarang kamu udah berubah jadi perempuan jahat. Cukup ya, Mas. Kamu suruh aku sabar, Mas. Kamu suruh aku menerima. Kamu menikah lagi. Aku terima, Mas. Tapi aku nggak terima. Kalau kamu nggak punya kepercayaan lagi sama aku. Aku nyerah sama pernikahan ini. Hari ini juga aku minta pisah dari kamu. Kalau itu mau kamu. Oke, aku juga nggak mau punya istri jahat. Kita nggak tinggal di rumah ini lagi sama Papa. Jadi mama sama papa nggak bakal satu rumah lagi. Tapi Bella masih bisa ketemu kok sama Papa. Ya udah yuk kita pergi mah. Bella, setiap hari kita pasti ketemu. Tenang aja ya, nak. Sekarang Papa anterin kamu sama mama kamu ke rumah yang baru ya. Ya udah yuk Pak. Ayo. Benar kan? Kamu tetap tidak bisa memenangkan hatinya Mas Haris. Apa yang harus dibanggakan sih? Kamu menang dengan cara yang kotor. Aku malah kasihan sama kamu. Nggak peduli harus dengan cara kotor ataupun bersih. Aku tahu kamu pasti bakal balas dendam sama aku. Kamu itu nggak usah khawatir. Yang aku lakukan hanya satu. Berdoa. Karena aku yakin hal seburuk apapun akan kalah dengan sebuah doa. Saya bisa kan program hamil lagi saat ini? Ibu belum bisa program hamil lagi. Kenapa dok? Saya nggak bisa program hamil lagi saat ini. Dari hasil pemeriksaan, virus yang ada di dalam kandungan Bu Vika masih ada. Bahkan jumlahnya semakin banyak. Kalaupun dipaksakan, programnya akan sia-sia. Kamu seneng kan sekarang? Kamu seneng kan sekarang? Sekarang aku nggak bisa punya anak lagi. Kamu bilang sama aku, kamu mau balas semuanya pakai doa kamu. Sekarang doa kamu tergabung. Karena virus yang udah menggugurkan janin aku kemarin. Dan virus itu semakin banyak di tubuh aku. Sedangkan kamu pasti doain aku yang enggak kan? Apa? Jadi kamu kehilangan jari dalam tubuh kamu bukan karena Nadine, tapi karena virus. Kamu bohongin aku. Iya mas, Kamu keterlaluan, Vika. aku ngelakuin ini karena aku cemburu ngeliat kalian berdua. Aku pengen milikin kamu seutuhnya. Aku nggak mau jadi orang ketiga lagi mas. Tolong maafin aku mas, tolong maafin aku. Maaf, kamu tahu, karena kebohongan kamu itu, aku sudah menolak istri yang sangat aku cintai. Sebagai balasannya, aku talak kamu. Mas, aku mohon sama kamu. Kamu jangan talak aku mas. Tarik kata-kata kamu. Aku nggak mau pisah sama kamu mas. Nggak bisa. Aku nggak mau hidup dengan perempuan tukang bohong kayak kamu. Nadine, aku minta maaf. Seharusnya aku percaya sama kamu. Sekarang aku nyesal. Aku mohon sama kamu, kasih aku kesempatan untuk kita sama-sama lagi. Kamu mau kan? Aku nggak tahu, Mas. Aku nggak tahu apa aku masih bisa menerima kamu kembali. Tolong kasih aku waktu ya, sampai surat dari pengadilan datang. Kamu bisa datang ke rumah aku, dan aku akan kasih jawaban ke kamu. Cincin ini aku kembalikan ke kamu. Kalau kita berjodoh, cincin ini akan kembali lagi ke jari manis aku. Tapi kalau enggak, jodoh kita cuma sampai di sini, Mas.
Sekarang rumah ini sepi. Gak ada anak, gak ada istri. Mas, maafin aku ya. Setiap orang kan pernah berbuat salah. Semua orang pasti pernah berbuat salah. Aku juga. Tapi istri aku berbesar hati memaafkan aku. Sekarang aku akan melakukan hal yang sama buat kamu. Aku maafin kamu. Makasih ya Mas. Makasih kamu udah mau maafin aku. Kamu mau kan balikan sama aku? Aku janji setelah ini aku gak akan bohongin kamu lagi. Aku gak akan memfitnah orang lain lagi, Mas. Sayangnya, kebohongan dan fitnah yang sudah kamu lakukan sama keluarga aku membuat cinta aku ke kamu hilang. Aku gak bisa balikan sama kamu. Sebenarnya aku masih menunggu. Makanya aku masih bertahan. Menahan rasa sakit hati aku. Tapi semuanya sekarang sudah terlambat. Semuanya sudah berakhir. Enggak, Mbak. Semua itu belum berakhir. Ngapain kamu kesini? Walaupun aku juga seorang istri, aku kalah sama doa seorang istri. Tapi tindakan aku seperti perempuan jahat. Dan aku pantas ditolak sama Mas Haris. Cuman kamu dan Bella yang dia butuhin saat ini. Mbak balikan lagi ya sama Mas Haris. Sekarang kamu udah baca surat dari pengadilan. Kasih aku kesempatan kedua. Aku mohon sama kamu supaya aku bisa balik sama keluarga kita. Cincin pernikahan kita masih kamu simpan kan, Mas? Aku rasa ini sudah waktunya aku memakai cincin itu lagi. Dan aku berharap aku gak akan pernah melepaskan cincin itu lagi, Mas. Terima kasih. Kamu sudah memberikan kesempatan untuk aku. Mama sama Papa mau tinggal bareng lagi. Hooray! Kali ini aku memberi kesempatan kedua untuk suamiku. Bukan karena anakku semata, tapi karena aku yakin kali ini cinta di hati suamiku untuk perempuan itu sudah tidak ada. Cintanya hanya untuk aku dan anaknya. Aku gak bisa bohong. Meski aku tersenyum melihat mantan suamiku kembali pada mantan istrinya. Tapi hatiku juga sakit. Aku memang pernah salah mencintai dan menikahi suami orang. Tapi tanpa kesalahan kita gak akan pernah belajar. Dan sekarang, aku sudah berjanji. Aku tidak akan pernah lagi mau mencintai suami orang. Aku gak ingin menjadi yang kedua lagi. Karena cinta itu egois. Cinta itu gak akan pernah mau dibagi. Aku akan menemukan pria yang gak akan menjadikan aku yang kedua, tapi yang utama.